sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu ayat dari Alkitab. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi adik-adik, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu hari ini bersama dengan Kak Lisa. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan terlebih dahulu memujikan Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapak.
Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang begitu cerah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan selama hari-hari yang telah berlalu. Kami juga bersyukur jika Tuhan telah menyertai waktu istirahat kami sepanjang malam yang lalu sampai di mana kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang telah disehatkan oleh Tuhan, dan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mengagungkan nama Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah di dalam puji-pujian ini kami boleh dengan sungguh-sungguh dan boleh bersuka cita atas kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau nanti kami juga boleh mendengarkan akan perkataan firman-Mu. Kami boleh belajar akan setiap firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan, firman-Mu boleh kami taati dan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman itu boleh kita tanam di dalam kehidupan kami, di dalam hati adik-adik. Sehingga firman itu boleh bertambah subur,
firman itu boleh bertambah di dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan siapapun juga, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi pelita nanti bagi hidup kita. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau kami pada hari ini boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan nanti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri akan menerangi kami, Tuhan akan memampukan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti akan maksud daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Lah adik-adik, rencana. Adik-adik tahu rencana itu apa? Rencana adalah rancangan apa yang akan kita lakukan. Setiap kita pasti punya rencana.
Misalnya mau mandi, mau makan, setelah itu kita mau sekolah, ya. Sore kita akan les. Nah, setiap kita pasti punya rencana-rencana. Tetapi adik-adik, kenyataannya tidak semua apa yang sudah kita rencanakan itu berjalan seperti apa yang telah kita persiapkan. Setiap rencana suatu saat akan datang seperti apa yang tidak kita harapkan. Kadang-kadang apa adik-adik nggak akan terjadi. Misalnya, nanti sore aku mau pergi ke mall, aku mau ke rumah temanku dahulu, ya. Ngampiri temanku dulu sebelum ke mall. Tetapi kenyataannya apa adik-adik? Batal, nggak jadi. Ternyata apa? Hujan. Karena hujan kita nggak jadi pergi ke mall. Kita nggak jadi mampir ke rumah teman kita dulu. Kita nggak jadi nyamperi teman kita, ya. Karena hujan, ya. Karena nggak ada apa? Nggak ada mobil. Kita nggak bisa. Rencana kita batal. Nah, rencana apa yang telah kita rencanakan ternyata apa? Kenyataannya tidak bisa kita harapkan seperti yang kita harapkan, ya. Tetapi adik-adik, kalau Allah sudah berencana, kalau Tuhan sudah berencana, rencana itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, ya. Kalau Allah sudah berencana, pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Itu rencana. Kita akan melihat rencana yang Allah nyatakan di dalam kehidupan Yeremia. Tadi kita sudah membaca, ya. Siapa Yeremia itu? Siapa adik-adik Yeremia itu? Ya, tadi kita melihat di sini bahwa Yeremia adalah nabi. Yeremia itu nabi. Tapi sebelum dia dipilih menjadi nabi, siapa sih Yeremia itu? Tadi dalam bacaan kita membaca ya bahwa Yeremia adalah anak dari Hilkia. Ayahnya bernama Hilkia. Dia seorang nabi, seorang imam, ya. Hilkia itu adalah seorang imam. Ya, jadi Yeremia sebelum dipanggil menjadi nabi, dia adalah anak dari Imam Hilkia, ya. Dia adalah anak dari Imam Hilkia. Dia bertempat tinggal di mana? Di Anatot. Ya, dia ada di Anatot, ya. Nah, dia adalah dari keluarga imam. Kita tahu ya bahwa keluarga imam biasanya keturunannya juga akan menjadi seorang imam. Tetapi di sini Allah memanggil Yeremia untuk menjadi apa? Menjadi seorang nabi. Tapi adik-adik tahu, dia hidup bukan di zaman yang enak, ya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi mulai dari usianya masih muda. Itu bukan hal yang mudah adik-adik. Bukan hal yang mudah itu. Dia hidup di zaman Yoyakim, Raja Yoyakim. Dia hidup di zaman sampai zaman Sedekia. Ya. Nah, itu hal yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena mereka itu adalah raja-raja, ya, orang-orang yang tidak mau setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan.
sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Betapa apa? Sulit. Lalu kita pasti kok angel men ya. Tapi apa adik-adik? Meskipun Yeremia hidup di zaman yang seperti itu, ya, hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, kita tahu bahwa Yeremia dipakai oleh Tuhan. Ya, di situ nanti Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan, untuk mengatakan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Ya. Kita tahu ya, bahwa yang bukan mengenal Tuhan itu, yang tidak mau menyembah satu-satunya Tuhan itu bukan hanya raja-raja, tetapi juga apa? Rakyat-rakyatnya pun juga ikut. Sehingga yang dialami Yeremia pada zaman itu, pada masa itu, yaitu apa? Banyak orang yang tidak mau setia kepada Tuhan, yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya? Apakah si Yeremia ini takut atau Yeremia ini gemetar? Wah, adik-adik, ya. Ternyata Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Dia berkata kepada Yeremia, jangan takut. Di situ dia katakan sini pada ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ya, Yeremia masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan selanjutnya ya, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tetapi di sini kita tahu bahwa di dalam ketakutannya, di dalam Yeremia merasa, wah Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak pandai berbicara Tuhan. Ya. Kok kamu tuh seperti ini? Tapi Tuhan berkata, kamu jangan menganggap kamu muda, jangan takut meskipun kamu muda, karena aku akan apa tadi? Janji Tuhan, menyertai Yeremia. Dan Tuhan mengulurkan tangan, ya, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Ya, dan menjamah mulut Yeremia. Katakan apa di sini? Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah, di sini adik-adik kita tahu bahwa Tuhan menyertai. Di dalam Yeremia melakukan pekerjaannya nanti panggilan Tuhan, ya. Tuhan menyertai. Ya. Dia akan menyertai Yeremia, sehingga Yeremia tidak merasa takut. Yeremia dimampukan supaya Yeremia tidak gentar, tetapi supaya Yeremia berani mengatakan setiap perkataan-perkataan Tuhan itu. Sehingga nanti perkataan-perkataan itu boleh mengubah bangsa Israel untuk percaya kembali kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa Yeremia dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Yeremia atas siapa? Atas perintah siapa? Tuhan. Dia akan mengatakan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dia akan setiap saat berkata-kata tentang Allah, ya, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang berbalik. Dia boleh berbalik kepada Allah yang mereka sembah dulu.
ya, bukan kepada ilah-ilah lain. Dan juga apa? Supaya raja-raja juga apa? Kembali datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan satu-satunya Allah bagi mereka. Nah, adik-adik, kita kalau hari ini tahu ya, belajar bahwa Allah mempunyai rencana terhadap Yeremia. Saat ini pun, sekarang pun, Allah juga mempunyai rencana terhadap adik-adik, terhadap Kak Lisa. Ya. Apa yang harus adik-adik lakukan? Allah punya rencana kepada adik-adik. Adik-adik misalnya ya, Allah bisa membuat rencana terhadap adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi apa? Teladan bagi teman-temannya yang di sekolah. Yang sering apa? Berkata apa? Kotor, yang seringnya mencaci maki. Adik-adik bisa di situ ya, Allah bisa pilih adik-adik untuk menjadi teladan ya, supaya teman-teman adik-adik apa? Bisa mengikuti teladan adik-adik. Jangan adik-adik justru apa? Mengikuti mereka. Ya. Allah punya rencana di dalam kehidupan adik-adik. Ya. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Ya. Misalnya, ya, kalau adik-adik, wah, aku kok seperti ini, ya. Hidupku kok seperti ini. Masa Allah mau manggil aku? Aku aja apa? Kalau jalan aja enggak bisa apa? Enggak bisa lancar ya. Misalnya kita punya apa? Cacat di dalam kaki kita, ya, terhadap kaki kita. Tapi kalau Allah punya rencana terhadap adik-adik, Allah pasti akan apa? Membuat adik-adik bisa berjalan, bisa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada adik-adik yang sudah Allah rencanakan di dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik yang dulunya ya misalnya seperti Yeremia, aku tidak pandai bicara ya. Misalnya seperti Kak Lisa sendiri, dulu tuh Kak Lisa tuh kalau suruh berbicara aja mulai aja malu-malu adik-adik ya. Tetapi sekarang justru apa? Memalukan ya. Karena apa? Dulu tuh Kak Lisa lo diajak ngomong Jawa cuma ya sepatah-sepatah ya. Tapi sekarang kita tahu ya di mana Kak Lisa pada pagi hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga kepada adik-adik, bisa berbicara. Karena apa? Allah punya rencana di dalam hidup Kak Lisa. Ya, demikian juga Allah punya rencana di dalam hidup adik-adik semua. Maukah adik-adik kita melakukan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita? Seperti Yeremia tadi, meskipun muda, tapi apa? Allah berkata, aku akan menyertai engkau sehingga Yeremia tidak gentar. Sehingga Yeremia tidak takut untuk melakukan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sebagai anak-anak, seringkali kami merasa bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai anak-anak, kami seringkali merasa, aku kan masih anak-anak. Aku kan nggak dianggap apa-apa sama yang lebih dewasa. Tetapi adik-adik, pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Allah mempunyai rencana terhadap hidup adik-adik semua. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memimpin setiap kami ini Tuhan. Meskipun kami masih anak-anak, tetapi kami boleh percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kami semua. Tuhan akan memimpin kami semua. Jikalau kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau merespon. Kami mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan mempunyai rencana terhadap hidup Yeremia. Tuhan juga punya rencana terhadap hidup adik-adik. Tuhan juga memilih adik-adik untuk menjadi alat Tuhan. Mari kita akan pujikan, Kau telah memilihku.
Tuhan Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari adik-adik, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan doa tutup dan akan kita akhiri juga dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau Tuhan telah memimpin kebaktian sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga akan menolong setiap kami di dalam waktu-waktu yang akan datang, di dalam hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan akan menyertai kami dan akan memimpin kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa ya, kita akan
Jumpa dalam ibadah online lagi pada minggu yang akan datang bersama kakak-kakak yang lain. Dadah, sampai ketemu pada minggu yang akan datang.
Oh, sukacitaku, pom 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 pom, rejaku, jumpa Yesusku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku.